Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa tamassaka bi hadihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar dan karunia yang agung yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita berupa kedatangan salah satu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman. Kedatangan satu musim ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musim dan bulan yang sangat dinanti dan dirindukan oleh orang-orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bulan Ramadan al-Mubarak, bulan Ramadan yang diberkahi. Bulan Ramadan yang mungkin telah kita jumpai untuk kesekian kalinya dalam usia kita. Hakikatnya merupakan kesempatan terbaik, kesempatan emas yang Allah karuniakan kepada kita, yang dengannya kita bisa memperbanyak pundi-pundi bekal untuk persiapan kita saat kita menghadapi hari yang tak terelakkan, yaitu hari ketika kita berdiri di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan saat itu kita akan mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk kita, segala amal perbuatan kita, segala apa yang telah kita lakukan di dunia ini, baik dan buruknya. Maka salah satu bekal terbesar, bekal terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk mengumpulkannya, yaitu dengan datangnya bulan Ramadan. Maka berbahagialah para hamba Allah yang ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, dia bisa memanfaatkan hari-hari dan juga malam-malamnya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dia manfaatkan siangnya dengan puasa sesempurna yang dia bisa. Dia hidupkan malam-malamnya dengan ibadah, dengan tilawatul Quran, dengan zikrullah dan yang lainnya. Maka sungguh dia akan berbahagia ketika dia berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka datangnya bulan Ramadan hakikatnya adalah ghanimah azimah, harta yang sangat agung, yang sangat besar, yang Allah berikan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi Ramadan adalah pintu yang Allah buka selebar-lebarnya, pintu surga yang Allah bukakan selebar-lebarnya bagi hamba-hamba Allah. Karena surga itu Allah persiapkan bukan untuk sembarangan orang.
Surga itu Allah persiapkan hanya untuk hamba-hamba yang bertakwa. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan, mengharapkan ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu, dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka datangnya bulan Ramadan hakikatnya adalah pemberian besar yang Allah berikan kepada para hamba agar para hamba bisa lebih dekat lagi dengan surga. Terlebih kita tahu Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum Ramadan," apabila datang kepada kalian bulan Ramadan, "Futtihat abwabus sama," wa fi riwayah wa futtihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu langit. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabul jahim, dalam riwayat yang lain wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan para syaitan dibelenggu, diborgol. Allah bukakan pintu-pintu surga di bulan Ramadan agar para hamba yang sangat berharap, bercita-cita agar bisa merasakan kenikmatan di dalamnya, lebih kuat motivasinya, lebih kuat azam tekadnya agar bisa menggapai nikmat itu dengan datangnya bulan Ramadan. Demikian pula Allah kunci, Allah tutup rapat-rapat pintu neraka agar para hamba yang takut dengan neraka, sedangkan dia masih memiliki dosa dan kemaksiatan, dia akan lebih termotivasi untuk bersegera taubat kepada Allah, termotivasi untuk bersegera memohon ampunan kepada Allah Rabbul Alamin, yang dengannya, dengan izin Allah, dia akan dijauhkan sejauh-jauhnya dari neraka. Dan itulah kesuksesan yang hakiki, jemaah. Kesuksesan yang hakiki yang didapatkan oleh seorang hamba adalah ketika dia dijauhkan sejauh-jauhnya dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah berhasil. Maka jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, agar kita bisa menggapai kesempurnaan ibadah di musim ibadah dan ketaatan ini, di bulan Ramadan ini, maka sepatutnya bagi kita untuk mengingat-ingat kembali apa sih adab-adab, apa sih sunnah-sunnah seputar ibadah di bulan Ramadan ini. Dan insyaallah kita akan membahas beberapa adab dan sunnah-sunnah tersebut. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang pertama, kita runut mulai dari datangnya, atau mulai dari sebelum datangnya bulan Ramadan, kemudian setelah itu masuk bulan Ramadan, mulai dari waktu awal ketika menjalani ibadah di bulan Ramadan sampai berbuka gitu, insyaallah. Adapun yang pertama, adab yang pertama dan sunnah yang pertama terkait dengan bulan Ramadan ini, yaitu ad-du'a bi bulughi syahri Ramadan. Yang pertama yaitu berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Karena kita tahu begitu besar keutamaan yang dimiliki bulan Ramadan ini. Begitu banyak dan melimpah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di bulan Ramadan agar bisa diperoleh dan didapatkan oleh para hamba Allah. Maka sepatutnya bagi kita untuk memohon kepada Allah. Para ulama menyebutkan ketika kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, maka mintalah dua hal. Mintalah dua perkara. Perkara yang pertama yaitu mintalah kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan perkara yang kedua, dan ini jauh lebih penting, yaitu mintalah kepada Allah agar diberikan taufik, diberikan bimbingan, kemudahan agar bisa memanfaatkan
bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kaum salaf terdahulu, di mana mereka senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan dan agar mereka bisa diberikan kemudahan untuk beramal serta agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti poin yang ketiga, perkara yang ketiga yang perlu kita minta untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan banyak orang yang bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, minta untuk diberikan kemudahan dan taufik agar bisa beramal dengan baik di bulan Ramadan. Dan ini pun banyak yang bisa melakukannya. Yang juga tidak kalah penting yang ketiga, yaitu minta agar diterima seluruh amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Dan ini sangat sedikit sekali orang yang memperolehnya. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau berkata, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Mereka dahulu senantiasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Lihat jemaah, 6 bulan sebelum Ramadan tiba mereka sudah bersiap diri. Mereka sudah mempersiapkan hati dan mental mereka. Mereka siapkan iman mereka. Mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan, agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan, agar Allah sampaikan mereka kepada bulan Ramadan. 6 bulan jemaah. 6 bulan lamanya mereka sudah rindu dengan pertemuan bersama bulan Ramadan. 6 bulan lamanya mereka sudah merasakan rindu, kangen untuk bisa ibadah, untuk bisa puasa, untuk bisa tilawatul Quran, untuk bisa benar-benar menjadi hamba yang taat dan konsisten beramal saleh dalam bulan yang mulia tersebut. Dan sungguh jamaah, kerinduan itu tidak akan mungkin bisa dirasakan kecuali oleh hamba-hamba Allah yang beriman saja. Thumma yad'una sittata ashhurin ukhra an yataqabbala minhum. Kemudian yang berikutnya, setelah Ramadan selesai, setelah Ramadan pergi meninggalkan mereka, maka mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan selanjutnya agar Allah terima ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Maka kita dapati hati mereka selama 1 tahun penuh, sepanjang waktu, hati mereka sangat terpaut erat, sangat terikat dengan bulan Ramadan. Nah, inilah ciri orang beriman jemaah. Orang-orang yang beriman akan merasakan kerinduan dengan bulan Ramadan. Bukan rindu dengan takjilnya, bukan rindu dengan shopping belanjanya, bukan. Bukan rindu dengan ngabuburitnya, tapi rindu dengan ibadahnya, rindu dengan ketaatannya, rindu dengan puasanya, salat malamnya, tilawatul Qur'annya, zikirnya, rindu dengan air mata yang menetes di waktu sahur ketika berdoa dengan khusyuk kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang dirindukan. Oleh karena itu Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, beliau berkata, kana min du'aihim, di antara doa yang dipanjatkan oleh para salaf dahulu, itu dari kalangan para sahabat, mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan itu kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalanku pada bulan Ramadan. Ini yang penting jemaah. Yang penting bukan hanya sekedar kita berjumpa dengan bulan Ramadan, yang penting bukan hanya sampai kita bisa beramal di bulan Ramadan, tapi bagaimana amalan, ibadah, ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa diterima dengan baik oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ada yang kedua jemaah, yaitu ad-du'a inda ru'yatil hilal. Berdoa saat melihat hilal. Ketika sudah masuk atau sudah nampak di hilal, sudah nampak bulan muda, anak bulan, maka dianjurkan juga untuk berdoa.
Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW apabila beliau melihat hilal, maka beliau berdoa, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Ini kalau nggak salah pernah dicatat ya di pertemuan sebelumnya ya? Belum? Belum apa udah? Belum. Mau dicatat gak? Oh, mau. Tadi yang doa minta agar dipertemukan bulan Ramadan sudah hafal semua kan? Baik. Ini doa saat ru'yah, saat melihat hilal. Ya. Nah, ini melihatnya mungkin misalkan di malam 1 Ramadan, misalkan di akhir bulan Sya'ban, atau juga saat kita melihat hilal, karena tahu kan hilal itu apa? Bulan muda, bulan sabit kecil. Yang sekarang mungkin malam ke-4 nanti malam, ya, atau tadi malam ke-3 pun sudah masih terlihat hilal. Masih bisa baca doa ini. Itu doanya Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah wa rabbuna wa rabbuka Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, tampakkanlah bulan sabit ini. Allahumma ahilla alaina ya Allah, tampakkanlah bulan sabit ini kepada kami bil amni wal iman, dengan membawa keamanan dan keimanan. Dengan membawa keamanan dan keimanan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keimanan, sehingga kita begitu bisa santai, begitu bisa menikmati setiap momen dalam bulan Ramadan ini. Kita bisa tenang jalani puasa, kita bisa tenang melaksanakan salat tarawih berjamaah. Bandingkan di belahan bumi yang lain jemaah, saudara-saudara kita di bumi Palestina, di mana mereka berpuasa, ya, terkadang mereka tidak dapat ya Pak, makanan untuk sahur dan berbuka. Makanya beberapa tahun yang silam ada seorang syekh ditanya, saya lupa nama syekhnya ini, seorang syekh ditanya oleh seorang penelpon dari Palestina. Karena kita tahu konflik Palestina itu bukan hanya saat sekarang saja, tapi beberapa sudah puluhan tahun konflik Palestina ini bergejolak. Nah, beberapa tahun yang lalu ada seorang penelpon dari Palestina bertanya kepada seorang syekh di acara
stasiun televisi atau acara kajian di televisi. Orang Palestina bertanya, "Ya Syekh, apa hukum puasa kami? Apa hukum puasa kami yang saat berbuka nggak ada makanan untuk berbuka, dan saat sahur tidak ada makanan untuk sahur? Apa hukum puasa kami?" kata mereka. Apakah sah puasa kami yang demikian, yang tidak berbuka dan tidak sahur? Mendengar pertanyaan ini Syekh menangis. Jadi keamanan itu jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in adalah kenikmatan besar. Nah, ini doa yang kita minta, yang kita panjatkan saat melihat hilal. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, tampakkanlah bulan hilal atau tampakkanlah bulan sabit ini atas kami dengan membawa keamanan dan keimanan. Wassalamati wal islam, dengan membawa keselamatan dan Islam. Wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda, dan taufik. Nah, ini yang tadi kita sampaikan ya. Taufik ini penting. Yang kita minta apa? Taufik terhadap segala perbuatan yang engkau cintai dan engkau ridhai. Serta taufik terhadap segala perbuatan yang engkau cintai dan engkau ridhai. Nah, ini yang kita minta jemaah. Bukan hanya pertemuan perjumpaan dengan bulan Ramadan, namun yang lebih penting bagaimana kita bisa memperoleh taufik sehingga kita bisa benar-benar memanfaatkan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan ini untuk lebih taat dan lebih beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Amalan-amalan yang Allah cintai dan Allah ridhai. Rabbuna wa rabbukallah, Rabb kami dan Rabb engkau wahai bulan sama, yaitu Allah. Jadi bulan itu bukan datang sendiri, tapi ciptaan Allah. Tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita. Baik, kemudian yang ketiga, nah ini sikap ya. Yang ketiga sikap kita bagaimana menyambut atau sikap kita bagaimana ketika datang bulan Ramadan. Istiqbalu qudumi syahri Ramadan, bersikap menyambut baik kedatangan bulan Ramadan. Karena demikianlah seharusnya sikap perasaan yang dimiliki oleh seorang yang beriman, yaitu dia menyambut bulan Ramadan dengan penuh kerinduan, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh motivasi yang besar, tekad yang bulat. Ketika bulan Ramadan datang, maka akan ada seruan dan panggilan kepada kaum muslimin agar menyambut Ramadan dengan kebaikan. Lihat Nabi SAW ketika datang bulan Ramadan, maka beliau berikan motivasi kepada para sahabat agar para sahabat ini benar-benar memunculkan rasa rindu, rasa bahagia, rasa gembira akan datangnya bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, "Qad ja'akum Ramadan," telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. "Iftaradallahu alaikum siyamah," Allah wajibkan atas kalian puasa di bulan tersebut. Apakah para sahabat gak tahu diwajibkan puasa? Tahu. Karena puasa Ramadan itu jamaah diwajibkan, ya awal pertama kali diwajibkan adalah di tahun 2 Hijriyah. Di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah. Ini mereka sudah tahu puasa itu diwajibkan. Saum Ramadan itu diwajibkan, walaupun caranya belum seperti yang sekarang. Jadi mereka tahu bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan atas mereka. Namun Nabi menyebutkan lagi, Nabi mengulang-ulang itu agar apa? Agar dalam hatinya muncul keimanan. Keimanan akan wajibnya puasa Ramadan atas mereka. Karena salah satu sebab, salah satu syarat seorang bisa mendapatkan ampunan karena sebab puasa yang dilakukan olehnya adalah ketika puasanya itu didasari dengan iman.
didasari dengan keimanan akan wajibnya puasa yang dia lakukan. Jadi puasanya itu bukan hanya beralasan ya malu dilihat tetangga kalau nggak puasa, malu sama teman pengajian kalau nggak puasa hari ini. Ya, nanti ditanya puasa nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Lagi halangan? Enggak juga. Malu kalau ditanya gitu. Maka akhirnya puasa. Nah, ini bukan iman, bukan didasari dengan apa? Iman. Seorang yang puasa akan mendapatkan ampunan dari Allah saat puasanya didasari dengan keimanan. Makanya Nabi SAW mengulang-ulang itu agar apa? Agar dalam hati para sahabat dan kita sebagai umatnya akan terus meyakini bahwa wajib puasa Ramadan ini. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan dikunci rapat-rapat pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan para syaitan dikunci, dibelenggu. Para syaitan diborgol. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, dan barang siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh ia telah terhalangi dari berbagai macam kebaikan. Kalau dari Lailatul Qadar saja terhalangi kebaikannya, apalagi dari kebaikan-kebaikan yang lain. Juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin." Jika telah datang awal malam bulan Ramadan, maka diikatlah para setan dan jin-jin yang jahat. Wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, maka tidak ada satupun pintu yang akan terbuka di hari-hari atau di bulan tersebut. Wa futtihat abwabul jannati falam tughlaq minha babun, dan juga dibukakan pintu-pintu surga, dan tidak ada satu pintu pun yang akan ditutup di hari atau di bulan tersebut. Wa yunadi munadin, maka akan ada seorang penyeru yang berseru, "Ya baghiyal khairi aqbil," wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, lakukan, kerjakan kebaikan itu. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, tahan, kurangi kejelekan itu. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Para ulama menjelaskan hadis yang mulia ini bisa menjadi hadis pengganti dari hadis yang lemah yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin, yang menyatakan bahwa Ramadan itu terbagi 3. Yang pertama itu adalah rahmat, yang kedua itu maghfirah, dan yang ketiga apa? Itqun minan nar. Yang ketiga yaitu dibebaskan dari api neraka. Jadi seorang yang puasa di 10 hari pertama, dia akan dapat rahmat dari Allah. Kemudian ketika dia masuk 10 hari kedua, maka dia akan dapat ampunan dari Allah, maghfirah dari Allah. Dan ketika dia menyelesaikan 10 hari terakhir, maka dia mendapatkan pembebasan dari api neraka. Namun para ulama jelaskan hadis ini hadis yang lemah. Ya. Tapi ada hadis penggantinya, dan penggantinya ini lebih baik tentunya. Apa itu? Yaitu pembebasan api neraka itu bukan di 10 malam terakhir, tapi di setiap malam. Maka siapa saja yang menginginkan kebaikan, kemudian dia laksanakan kebaikan itu, baik di siang hari maupun di malam hari, dia mendapatkan kesempatan untuk diampuni dosanya, untuk dibebaskan dari api neraka. Seorang yang benar-benar memanfaatkan kesempatan siang dan malam hari di bulan Ramadan, maka malamnya dia berpotensi untuk menjadi hamba yang dibebaskan dari api neraka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang
dibebaskan dari api neraka tersebut. Baik, jemaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Yang keempat, adab yang keempat yaitu al-ikhlasu fis shiyam. Hendaknya untuk senantiasa ikhlas saat berpuasa. Saat kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah yang paling utama yaitu puasa, maka tentu wajib bagi kita untuk ikhlas saat berpuasa. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang agung, yang harus disucikan dan dibersihkan dari berbagai macam perusak keikhlasan. Dan tidak pantas sama sekali mendasari ibadah yang agung semisal puasa ini dengan riya, dengan mengharapkan pandangan orang lain, atau dikotori dengan sum'ah, ingin didengar, diketahui oleh orang lain, menceritakan ibadahnya kepada orang lain, atau tujuan-tujuan duniawi yang lain, jemaah. Dan kita tahu ikhlas merupakan syarat sah ibadah, termasuk ibadah puasa ini. Yang puasa itu tidak akan diterima oleh Allah tanpa ikhlas. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan didasari keimanan dan didasari dengan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Apa makna imanan dan apa makna ihtisaban? Makna imanan, kata beliau dalam sabda beliau tersebut, adalah mengimani kebenaran wajibnya puasa yang dilaksanakan, sebagaimana tadi kita sampaikan. Jadi imanan artinya seorang berpuasa dengan keimanan, dengan yakin akan kebenaran wajibnya puasa yang dia sedang laksanakan. Karena kalau seorang berpuasa tapi dalam hatinya tidak meyakini kewajibannya, maka tidak sah puasanya. Adapun makna ihtisaban adalah mengharapkan dan meminta balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Al-Khattabi rahimahullah, ihtisaban ay azimatun wa huwa an yasumahu ala ma'na ar-raghbati fi thawabih tayyibata nafsihi bidzalik ghairu mustathqilin li siyamih wala mustatilin li ayyamih. Ini makna ihtisab, kata beliau. Ihtisab itu adalah tetapnya hati, atau kita katakan tekad yang bulat. Jadi ihtisab itu jamaah tekad yang bulat. Bagaimana seorang bertekad bulat dalam puasanya? Yaitu dia berpuasa dengan didasari oleh perasaan mengharapkan pahala dari Allah. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah seorang boleh, bahkan harus mengharapkan pahala, mengharapkan balasan, mengharapkan surga dari Allah karena sebab ibadah yang dilakukan. Seorang yang beribadah karena mengharapkan pahala, karena mengharapkan balasan dan surga dari Allah, maka orang ini dikatakan ikhlas dalam ibadahnya. Lain halnya dengan apa yang diyakini oleh orang-orang sufi, di mana orang-orang sufi mengatakan bahwa ibadah itu tidak boleh mengharapkan pahala dari Allah. Karena seorang yang ibadah dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka itu seperti ibadahnya seorang pedagang. Dia beribadah agar dapat untung. Ini keyakinan orang-orang sufi yang mungkin jamaah pernah dengar. Demikian pula kata mereka, tidak boleh juga ibadah dengan didasari rasa takut. Takut dosa, takut neraka, takut dihukum oleh Allah.
Kenapa? Kata mereka, karena orang yang ibadah karena takut dosa, takut dihukum, takut neraka, maka ini seperti ibadahnya seorang hamba sahaya, seorang budak. Namun kata mereka, beribadahlah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dibantah oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, di mana kata beliau bahwa ibadah itu harus dibangun di atas 3 hal. Ibadah itu harus dibangun di atas rasa cinta dan pengagungan kepada Allah, ya. Ibadah itu harus dibangun di atas rasa takut akan dosa, hukuman dan neraka Allah, dan juga ibadah dibangun di atas raja atau mengharapkan balasan, pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, barang siapa yang beribadah dengan didasari rasa cinta saja, maka dia seorang zindiq. Para ulama menjelaskan siapa orang zindiq itu. Zindiq itu orang-orang yang merusak agama. Di antaranya orang-orang zindiq yaitu orang-orang sufi. Karena mereka memang suka merusak agama dengan membuat amalan-amalan yang baru. Amalan-amalan yang tidak ada contohnya dalam Islam. Ini disebut orang-orang zindiq. Dan barang siapa yang beribadah dengan mengharapkan atau dengan rasa harap saja, hanya mengharapkan surga saja, maka dia seorang murji'ah. Seorang murji'ah. Orang-orang murji'ah ini mereka beranggapan bahwa keimanan itu statis. Keimanan itu tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi kalau seorang sudah menyatakan saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka imannya itu berada di tingkat paling tinggi. Jadi kata mereka, keimanan seorang pemabuk sama dengan keimanannya Rasulullah. Keimanan seorang pemabuk ketika dia mabuk, atau keimanan seorang pezina ketika dia zina, derajatnya sama dengan keimanannya Rasulullah dan para sahabat. Makanya seorang yang menyatakan iman pasti masuk surga, kata mereka begitu. Ini orang murji'ah. Dan barang siapa yang beriman atau barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya didasari rasa takut saja, maka dia haruri, dia khawarij. Salah satu keyakinan orang-orang khawarij itu apa? Mereka meyakini bahwa dosa besar itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Seorang pezina dia kafir, seorang pemabuk dia kafir, ya, karena sebab dosa besar yang mereka lakukan. Ini keyakinan yang juga sesat dari kalangan orang-orang khawarij. Makanya kita dapati orang-orang khawarij ini apa? Suka mengkafirkan kaum muslimin. Ketika mendapati pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, otomatis kafir, kata mereka. Para anggota legislatif kafir, pemimpin, ya, presiden kafir, menteri-menterinya kafir, kata mereka begitu. Ini keyakinan orang-orang khawarij. Namun kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, barang siapa yang beribadah dengan rasa cinta, dengan rasa takut dan dengan rasa harap, maka dialah mukminun muwahhid. Dialah seorang mukmin yang bertauhid. Jadi benar ketika seorang berpuasa, ketika seorang ibadah, kemudian dia beribadah mengharapkan pahala dari Allah, itu adalah ibadah yang benar, ibadah yang didasari dengan keikhlasan. Thayyibatan nafsihi, kita kembali ke perkataan Al-Imam Al-Khattabi, kata beliau thayyibatan nafsihi bidzalik. Mengharapkan pahala dari Allah, kemudian jiwanya dalam keadaan baik saat berpuasa. Jadi seorang yang ikhlas itu saat puasa jiwanya baik. Dia berpuasa dengan jiwa yang baik, dengan jiwa yang bagus. Gimana orang yang jiwanya baik saat berpuasa? Yaitu ketika dia tidak memiliki perasaan berat dengan puasanya. Jadi dia nikmati puasanya, dia tidak merasa berat sama sekali dengan puasanya, tidak pula merasa panjang hari puasanya. Apalagi
daerah kita di Indonesia, alhamdulillah ya, puasa kita hanya berapa? 12 atau 13 jam saja. Bayangkan jamaah keadaan saudara-saudara kita di kutub utara, di daerah utara sana, yang dekat-dekat kutub utara, Greenland dan sebagainya. Ada di antara mereka yang bahkan ketika musim panas puasanya 23 jam, 23 jam setengah. Nggak ada malam di tempat mereka. Jadi ketika mereka buka ya sekalian sahur gitu. Atau buka sholat tarawih kemudian sahur dalam waktu yang berdekatan. Karena hanya 1 jam atau bahkan setengah jam kurang. Nah, ini hari yang panjang. Tapi seorang yang beriman, seorang yang thayyibatun nafsi, yang jiwanya baik ketika puasa, maka dia akan merasa sepanjang apapun hari tersebut tidak terasa panjang. Seberat apapun hari tersebut tidak terasa berat baginya. Ini orang yang ya jiwanya baik, jiwanya tenang. Nah, ini perkataan Imam Al-Khattabi ini, jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, dinukil oleh ya guru kami yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah taala. Kemudian yang kelima yaitu tabyitun niyah. Tabyitun niyah, berniat di malam hari. Nah, ini ada bahkan kata para ulama syarat sah puasa Ramadan khususnya. Di antara syarat sah puasa Ramadan khususnya adalah menetapkan niat pada malam hari. Dan dikatakan malam hari itu adalah mulai dari terbenamnya matahari waktu maghrib sampai terbitnya fajar, yaitu waktu subuh. Ini waktu di mana kita wajib untuk berniat, untuk memunculkan niat dalam hati kita. Dan ini merupakan syarat yang ditentukan oleh para ulama mazhab. Di antaranya mazhab ya Malikiyah, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah. Mereka mendasarkan syarat ini dari hadis Ibnu Umar, dari Hafsah radhiyallahu taala anhum. Hafsah ini siapanya Ibnu Umar? Ibnu Umar siapa? Siapanya Hafsah? Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Kan Ibnu Umar, Ibnu putra Umar. Ibnu Umar putranya Umar. Betul kan? Hafsah siapa? Istri Rasul, Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar. Ibnu Umar Abdullah ibnu Umar. Berarti Ibnu Umar siapanya Hafsah? Saudaranya. Ya, adik kakak Umar dengan Hafsah ini. Makanya Ibnu Umar bertanya kepada Hafsah gitu ya. Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari Hafsah. Nabi SAW bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya tidak sah. Jadi seorang yang tidak berniat puasa di malam hari paling lambat sebelum fajar terbit, maka puasanya tidak sah. Mungkin kita pernah dapati ada hadis lain di mana suatu hari Nabi SAW ketika pulang dari masjid, kemudian beliau pulang ke rumahnya di pagi hari, beliau bertanya kepada istrinya, kepada keluarganya, "Apakah kalian punya sesuatu untuk dimakan?" Maka keluarganya berkata, "Tidak ada wahai Rasulullah." Kemudian Rasul bersabda, "Idzan inni shaim." Kalau gitu saya puasa. Di hari kedua beliau bertanya dengan pertanyaan yang sama juga. "Punya makanan enggak?" Maka para keluarganya berkata, "Tidak ada wahai Rasulullah." Maka Nabi bersabda, "Idzan inni shaim." Kalau gitu saya puasa. Besoknya di hari ketiga beliau bertanya lagi, "Kalian punya apa di rumah? Ada makanan tidak?" gitu ya. Maka para keluarganya berkata, istrinya berkata, "Ada wahai Rasulullah, fulan tadi mengantarkan 1 tandan kurma." Ya, maka Nabi bersabda, "Hidangkan kepada saya mau makan." Nah, ini jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nabi bersabda, barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Di sisi lain Rasulullah SAW niat puasanya setelah pagi. Tentunya sebelumnya belum makan apa-apa, belum minum apa-apa. Bagaimana menggabungkannya? Para ulama menjelaskan bahwa hadis yang pertama tadi itu berkaitan dengan puasa yang wajib.
Dan kita tahu puasa wajib itu ada berapa? Puasa wajib ada berapa jamaah? Ada 3. Kok banyak? Perasaan Ramadan doang. Yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa nazar sahih. Yang ketiga kafarah. Puasa kafarah. Sebagian ulama nambahkan satu lagi, puasa qadha. Qadha terhadap 3 puasa sebelumnya. Puasa qadha yaitu qadha terhadap 3 puasa sebelumnya. Baik. Nah, adapun hadis yang kedua, kisah yang kedua tadi itu untuk apa? Hadis atau untuk puasa sunnah. Jadi kalau puasa wajib syarat sahnya itu wajib niat sebelum fajar berdasarkan hadis tadi. Adapun untuk puasa sunnah maka dibolehkan untuk niat selepas fajar, ya. Setelah fajar boleh niat, artinya boleh niat dadakan puasa sunnah dengan syarat belum makan atau belum minum apa-apa. Ya. Lain hanya kalau ada orang jam 8 pagi dia sarapan, bubur 2 piring, ya, minum teh anget 2 gelas, tambah gorengannya 3 biji. Terus setelah itu dia bilang, oh saya mau puasa sunnah, ya nggak boleh, ya udah kenyang gitu. Baik. Kemudian yang keenam, jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, yaitu as-sahur atau as-suhur, menyantap sahur. Nah, ini menyantap sahur diantara sunnah dan juga adab berpuasa, dan sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk membiasakan diri menyantap santapan sahur. Ya, berupa makanan atau minuman, karena hidangan sahur itu jamaah penuh dengan barakah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Santaplah sahur, maka sesungguhnya dalam santapan sahur itu ada keberkahan. Jadi sahur ini jamaah bukan hanya ya terkait kuat-kuatan, bukan. Ya. Saya kuat kok, nggak perlu sahur juga nggak apa-apa. Bukan seperti itu. Tapi keberkahan yang kita cari. Saya nggak apa-apa, saya nggak sahur juga, saya lagi diet. Nah, nggak boleh juga. Ya, apalagi hanya cuman seukur diet-dietan aja. Ya, sebatas diet-dietan aja. Saya lagi diet, nggak mau sahur. Nah, ini keliru jemaah. Ya. Terlebih Nabi SAW menyatakan bahwa santap sahur ini ternyata pembeda antara puasanya kita, puasanya orang muslim dengan puasanya ahlul kitab. Puasanya ahlul kitab mereka nggak kenal namanya sahur. Dari Amr bin Al-As radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahur. Pembeda antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab adalah pada aktivitas santap sahur. Lihat puasanya orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, orang Hindu misalnya kemarin hari Senin gitu ya, mereka nyepi, mereka puasa, ya, tapi beda puasanya. Puasa dari tengah malam sampai tengah malam lagi, ya, nggak boleh makan, kalau minum boleh katanya, nggak boleh makan, terus juga nggak boleh ngomong, nggak boleh berisik. Makanya semua aktivitas mati total di hari nyepi itu, ya, 24 jam. Ini puasanya beda dengan kita. Walaupun namanya sama-sama puasa, ya, walaupun namanya sama-sama puasa, karena puasa kan bahasa Indonesia ya. Makanya dulu orang tua kami itu kurang menyukai penyebutan puasa itu. Ya, orang tua dulu mengajarkannya siam aja atau saum katanya, dengan lafaznya Islam, dengan lafaznya Arab. Gitu. Karena khas saum atau puasanya kita beda dengan puasanya di luar Islam. Dan santap sahur ini jamaah, ya, nggak harus nasi, ya, nggak harus lengkap nasi, rendang, gulai, nggak usah, nggak harus. Bahkan yang afdol itu dengan tamar, dengan kurma. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, ni'ma sahuril mu'minit tamar. Sebaik-baik hidangan sahur seorang mukmin adalah tamar atau kurma. Ustaz, Anda nggak suka kurma. Nah, itu harus dilatih, dibiasakan.
Karena ternyata kurma itu dari sisi medis pun adalah buah yang terbaik, buah yang paling manis. Kurma itu walaupun kecil ukurannya, mungkin kita misalkan 3 butir kita makan, kalorinya itu sudah sampai, atau per 100 gram serving, kalau kita lihat di bungkusnya per 100 gram serving itu kalorinya 350 kalorinya. Makanya Nabi SAW memilih kurma ini sebagai santapan sahur, dan nanti ketika berbuka pun santapan berbuka. Karena memang kurma ini adalah apa? Sumber energi dan sangat mudah untuk dicerna, apalagi ketika perut kosong. Namun kalau tidak ada kurma, maka minimal dengan seteguk air. Seteguk air kalau misalkan secara akal kira-kira bisa nggak jadi persiapan untuk puasa selama 12 atau 13 jam? Nggak bisa, gitu ya. Seteguk air gimana bisa memberikan kekuatan bagi orang yang puasa selama 12-13 jam ke depan? Bahkan kalau lihat makanan yang kita makan sekalipun, nasi dengan lauk pauk yang lengkap pun, itu sebetulnya nggak bisa untuk jadi kekuatan kita selama 12 atau 13 jam ke depan. Karena kalau kita, sebagaimana kita tahu bahwa makanan yang kita makan itu apa, dicerna paling lambat 7 atau 8 jam setelahnya. Berarti kalau kita sahur jam 4, ya, jam 10, jam 11 harusnya sudah lapar. Betul nggak? Ya. Tapi apa? Ternyata Allah berikan di hidangan makanan sahur yang kita santap itu keberkahan. Sehingga dengan keberkahan itu seorang mampu menjalani puasanya dengan baik. Itu yang kita cari, jemaah. Makanya kalau nggak sempat makan, plus nggak ada kurma lagi kehabisan, minimal beberapa teguk air, dan harapkan dari itu apa? Keberkahan. Nabi bersabda, tasahharu walau bijar'ati ma'in. Bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Karena yang kita cari bukan bekal atau persiapan kekuatan agar kita bisa menjalani puasa, tapi keberkahan. Dan itulah yang seharusnya kita tanamkan ke anak-anak kita, jemaah. Karena kan biasanya anak-anak itu apa? Ketika sahur itu paling males, gitu ya. Beda dengan buka. Kalau buka bisa semua dimakan, tapi ketika sahur malas, ya, karena ngantuk. Maka ingatkan kepada anak-anak kita, ya nak, sahur dulu biar dapat berkahnya. Bukan biar kuat puasanya, tapi apa? Biar dapat berkahnya. Yang dengan berkah itu maka Allah berikan kemudahan bagimu untuk berpuasa. Nah, ini juga bukan artinya kita nggak boleh makan rendang ketika puasa, ketika sahur nggak boleh. Bukan gitu. Bukan nggak boleh kita makan gulai atau ayam goreng ketika sahur, bukan. Tapi hendaknya kita tutup sahur kita dengan kurma dan air, gitu ya. Dengan kurma dan air. Baik. Kemudian yang ketujuh, masih kuat ya? Yang ketujuh yaitu takhirus suhur. Takhirus suhur, mengakhirkan santap sahur. Ini termasuk sunnah saat sahur, yaitu mengakhirkan sahur sampai menjelang fajar. Makanya kata para ulama, ya, kurang tepat ketika seorang sahur jam 1, jam 2 malam, gitu. Karena sunnahnya itu diakhirkan sahur. Paling cepat itu kata para ulama adalah awal dari sepertiga malam terakhir. Jadi kalau awal dari sepertiga malam terakhir berarti apa? Sekitar 3:30, ya, sekitar 3:30-an. Karena subuh kita itu jam 5. Sekitar 3:30-an itu sudah paling cepat, ya, paling cepat. Dan yang afdal tentunya apa? Mengakhirkan sahur sampai menjelang fajar. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum, ya, dia berkata, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Dahulu kami pernah sahur bersama Nabi, kemudian setelah selesai sahur beliau bangkit untuk melaksanakan salat subuh. Maka Anas berkata, kam bainal adzani was suhur. Berapa durasi waktu jarak antara azan berkumandang dengan sahurnya Nabi? Qala Zaid bin Thabit berkata, qadra 50 ayah. Itu durasi sekitar 50 ayat, atau durasi sekitar
durasi ketika seorang membaca sekitar 50 ayat. Jadi kalau misalkan kita lihat 50 ayat yang enggak terlalu pendek atau enggak terlalu panjang juga, itu surah Mursalat misalkan ya. Surah Al-Mursalat, satu surah sebelum An-Naba. Surah terakhir dari juz 29. Ini kalau kita lihat kan berapa? Satu halaman lebih ya, mungkin sekitar 20-an, 21 baris kalau nggak salah ya. 20 atau 21 baris untuk surah Al-Mursalat ini. Kalau dibaca mungkin sekitar ya, kalau bacanya lambat gitu ya, nggak terlalu cepat, itu mungkin berapa? 10 menit lah ya. Kalau hafal mungkin 5 menit, tapi kalau kurang hafal mungkin 10 menitan. Ya 5 atau 10 menit lah. Artinya jarak selesainya sahur beliau dengan azan berkumandang itu sekitar itu. Sekitar itu. Nah, lantas kalau misalkan ada orang yang bertanya, gimana kalau misalkan diakhirkan itu ternyata malah mepet, terus akhirnya ketika azan makanan masih belum selesai makannya, azan sudah keburu berkumandang. Apa yang sudah dilakukan? Nah, ini juga ada petunjuk dari Nabi SAW. Nabi bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida", apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan subuh berkumandang, wal ina'u ala yadi, sedangkan wadah makanan, piring, gelas dan semisalnya itu masih di tangannya, artinya dia masih makan, masih minum, fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu. Maka jangan dia letakkan hingga dia selesaikan keperluannya dari wadah tersebut. Artinya selesaikan makanannya, habiskan. Jadi kalau misalkan masih ada makanan di tangan kita, maka yang diperintahkan apa? Habiskan makanannya. Setelah habis minum, setelah itu selesai, lanjutkan puasa. Ya. Jadi juga bukan karena boleh melanjutkan makan artinya akhirnya setelah habis terus nambah lagi, ya ini yang nambah nggak boleh. Gitu ya. Udah habis satu piring, kemudian masih lapar kayaknya, nambah lagi satu piring lagi, ya ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Yang boleh apa? Menyelesaikan makanan yang sedang disantap ya. Baik, yang ke-8. Yang ke-8 yaitu iktsaruz dzikri wa qiraatil Qur'ani wal jud. Memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim dan memperbanyak infak. Perbanyak zikir jemaah ya. Di mana zikir ini pilihannya banyak sekali. Ya, sempat beberapa pertemuan sebelumnya kita sampaikan ya. Zikir-zikir yang bisa kita ya baca, yang kita bisa ucapkan ketika kita berpuasa. Dan di antara zikir yang paling utama tentunya apa? Membaca Al-Qur'anul Karim. Tetapkan target untuk kita selesaikan. Misalkan kita targetkan Ramadan ini saya selesai khatam 2 kali. 1 tilawah plus tadabbur. Ya, 1 kali tilawah lagi plus tadabbur. Misalkan 15 hari pertama tilawah. Ya. 15 hari pertama tilawah Al-Qur'an, baca. Tapi bacanya jangan terlalu ngebut juga. Akhirnya menerjang semua hukum-hukum tajwid dan hukum-hukum bacaan. Nah, ini yang keliru. Jadi bukan dikejar cepatnya, tapi apa? Dikejar baiknya, benarnya bacaan kita. Kemudian 15 hari terakhir setelah khatam yang pertama, baca lagi, hatamkan lagi, yaitu baca dengan tadabbur, baca terjemahannya. Dan itulah yang paling diharapkan jemaah dari bacaan Al-Quran kita. Karena bacaan Al-Quran itu yang paling utama adalah kita mentadabburi apa yang kita baca. Syukur-syukur kalau kita sudah bisa bahasa Arab, jadi sekali baca itu sambil bisa mentadabburi ayat yang dibaca. Baik. Kemudian juga berinfak. Ini juga salah satu ya, adab dan sunnah saat berpuasa. Nabi SAW adalah seorang yang paling dermawan, manusia yang paling dermawan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, kata Ibnu Abbas. Ya, Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika sudah berada di bulan Ramadan, yaitu ketika sudah berjumpa dengan Jibril. Fayudarisuhul Qur'an, di mana Jibril dan Nabi Muhammad saling belajar mengajar Al-Qur'an, belajar bareng Al-Qur'an. Fala Rasulullah SAW hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah.
Dan Rasulullah SAW ketika sudah bertemu dengan Jibril, sudah murojaah Al-Quran dengan Jibril, maka beliau menjadi orang yang paling dermawan dengan kebaikan, melebihi angin yang berhembus. Namun fenomena yang sangat disayangkan kita dapati sebagian kaum muslimin, mungkin kita salah satunya, tidak menginvestasikan puasanya dengan kebaikan. Bahkan kita dapati puasanya malah terputus dengan kemalasan, nganggur, mager, gitu ya, lalai pada siang hari puasanya. Alasannya kenapa nggak mau gerak? Takut lapar, takut haus. Ayo ngaji, Kamis ini loh kajian. Takut lapar nanti, takut haus. Biasanya di panitia nyediain minum, karena puasa jadi nggak ada minum. Di meja ana juga biasanya ada kopi, ini nggak ada sekarang. Gitu. Ya. Gara-gara puasa akhirnya nggak mau bergerak, nggak mau aktivitas. Ini keliru puasanya. Dan lebih parahnya lagi, mengisi malamnya dengan acara-acara yang rusak. Mulai dari berbuka sambil ditemani tontonan-tontonan TV yang banyaknya tidak mendidik. Ya, kemudian malamnya ya, setelah tarawih, untung masih tarawih juga gitu ya, nonton lagi ya, Netflix lah atau yang lain-lainnya gitu. Allah musta'an. Nah, ini yang tidak memanfaatkan hari-hari yang berharga di bulan Ramadan. Yang ke-9, masih ada waktu atau enggak? 2 lagi boleh enggak? Boleh ya, 2 lagi ya. Sebenarnya masih banyak, tapi 2 lagi deh. Yang ke-9, yaitu an yakhtima shaumahu bidzikri wad du'a'il warid. Menutup puasanya dengan zikir dan berdoa, dengan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang ketika sudah sampai di saat-saat terakhir puasanya, yaitu ketika waktu menjelang berbuka, maka hendaknya dia untuk manfaatkan waktu itu ya dengan mengisinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta dalam doanya? Minta kepada Allah segala sesuatu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan baginya segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Manfaatkan waktu itu karena waktu tersebut adalah waktu diijabahnya doa dan waktu turunnya keberkahan. Rasulullah bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak berarti pasti dikabulkan. Salah satunya kata Nabi, "Was-shaimu hina yuftir." Yaitu orang yang berpuasa saat dia berbuka. Yang dimaksud saat dia berbuka adalah beberapa saat sebelum berbuka. Kenapa? Karena seorang yang berbuka atau seorang yang berpuasa, di saat itu hatinya benar-benar sedang tunduk kepada Allah. Hatinya benar-benar sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan baginya untuk berdoa dan mengangkat tangan saat berdoa. Karena kita tahu keumuman dalil yang menunjukkan cara berdoa yaitu dengan mengangkat tangan. Jadi jangan sibuk dengan ngabuburit. Jangan sibuk dengan cari iftar, cari takjil katanya gitu ya. Tapi manfaatkan waktu yang berharga itu untuk berdoa, jemaah. Ustaz, kalau gitu gimana? Kalau saya kan ibu-ibu, ya, istri saya nyiapkan berbuka, siapkan mungkin setengah jam sebelum azan, gitu ya. Atau 1 jam sebelum azan sudah terhidang di meja makan, sehingga kita bisa benar-benar tetap memanfaatkan saat-saat menjelang berbuka itu untuk berdoa. Sayang jemaah, ya, hanya untuk memenuhi perut yang kosong. Dan itu pun 2-3 potong kue terus kenyang gitu ya. Kita habiskan waktu itu untuk makanan, tapi malah kehilangan kesempatan besar untuk berdoa kepada Allah. Adapun zikir yang dibaca saat berbuka, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang berbunyi, "Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Para ulama menjelaskan cara membacanya. Ini dhahabadh dhama'u, doa ini dibaca setelah berbuka. Jadi bukan sebelum berbuka.
Maka cara bacanya kata para ulama yaitu dengan ya sebelum berbuka kita baca bismillah, karena kita sebelum makan adabnya membaca bismillah. Kita baca bismillah, kemudian kita santap kurma kita, ya, kita makan kurma beberapa butir. Setelah itu minum 1 atau 2 teguk air, kemudian baru baca doa ini. Dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, kerongkongan pun telah basah, urat-urat telah basah, dan telah tetap pahala puasanya insyaallah. Tetap pahala puasanya kenapa? Karena sudah menyelesaikan 1 hari puasa. Dapat juga membaca zikir yang diriwayatkan dari sebagian sahabat, yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan yang lainnya, di mana doanya berbunyi Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ini doa yang juga kata para ulama boleh dibaca, ya, atau zikir yang boleh dibaca, ya, dan dua doa ini atau 2 zikir ini tidak saling menggantikan, bisa dibaca. Misalkan tadi bismillah, kemudian baca Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, kemudian kita minum, ya, makan kurma, minum, kemudian setelah itu baca dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini penjelasan sebagian ulama. Baik. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sebutkan dari adab-adab puasa Ramadan yaitu ta'jilul iftar. Ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Jadi takjil itu bukan makanan jamaah. Mau ngapain? Mau cari takjil. Takjil itu bukan makanan. Takjil itu apa artinya? Menyegerakan berbuka. Ya, jadi hidangan yang digunakan untuk menyegerakan berbuka, biasanya dipahami seperti. Tapi takjil itu aktivitasnya itu apa? Menyegerakan berbuka. Artinya ketika sudah masuk waktu, kapan masuk waktu itu? Kapan masuk waktu berbuka? Saat maghrib. Kapan waktu maghrib itu? Ketika cincin matahari tenggelam dengan sempurna. Jadi cincin matahari yang tenggelam. Kalau langit masih terang, tapi cincin matahari sudah tenggelam, maka itu tetap sudah masuk waktu maghrib. Ya, walaupun lembayung merah masih nampak di ufuk barat. Karena kan biasanya kalau cincin matahari sudah tenggelam, biasanya masih menyisakan mega merah, lembayung merah di langit. Nah, kita jangan terperdaya dengan lembayung itu, jangan memperhatikan lembayung atau mega merah itu. Tapi apa? Cincin mataharinya yang sudah tenggelam di ufuk barat. Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia akan senantiasa mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ya. Jadi menyegerakan berbuka itu adalah perkara yang sangat disukai oleh Allah. Kenapa? Karena seorang ketika menyegerakan berbuka, maka itu merupakan bentuk gambaran perasaan bahagia, menyambut dengan segera kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dan itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan gara-gara masih kuat kok, belum lapar, nanti aja bukanya sebelum Isya, nggak boleh. Itu ya. Menyelisihi adabnya Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hamba yang bersegera untuk berbuka. Qala Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi riwayat Imam Ibnu Majah dan Al-Tirmidzi, Allah berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Hambaku yang paling aku cintai adalah orang yang segera berbuka. Dan disunahkan untuk berbuka dengan menggunakan rutab. Apa itu rutab? Kurma basah. Ini kurma yang paling terbaik, kurma yang paling enak. Kalau menurut ana gitu ya. Rutab yang kurma yang paling terbaik, paling enak. Makanya Nabi SAW pilih. Yang mengalahkan rutab cuma satu dari segi rasa, yaitu kurma ajwa, kurmanya Nabi. Karena di situ ada khasiatnya khusus yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu penangkal sihir. Dan dari segi rasa pun paling enak kalau menurut saya. Jadi paling pertama itu ajwa, walaupun tamar, kurma kering. Setelah itu rutab, gitu ya. Rutab ini kurma yang enak. Kemudian kalau nggak ada kurma rutab, maka ganti dengan tamar, kurma yang kering. Khalas, lu'lu, khenezei, itu ya jenis-jenisnya, dan yang lainnya, sukari gitu.
Atau kalau tidak ada pakai air. Jadi awali dengan air, bukan gorengan jemaah. Ya, udah ngiler lihat ote-ote di atasnya udangnya kayak manggil-manggil. Ya jangan gitu. Awali dengan kurma dulu, rutob, tamar, kalau enggak air dulu, basahi dulu mulut dan tenggorokan kita dan urat-urat kita. Baru setelah itu ote-otenya silahkan. Ya. Jalang koteknya juga boleh gitu. Jangan lupa dicocol ke saus. Baik. Masih lama ini bukanya ya. Ini mungkin jamaah rahimani Allah wa yakum ajmain apa yang bisa kita sampaikan terkait dengan adab-adab puasa Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan sehingga dengan itu kita bisa memperoleh puasa Ramadan yang lebih sempurna insyaallah. Waktu dan tempat Anda kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Ya, silakan. Suami saya setelah pensiun lagi mau mengajak istri berkebun di desa yang jauh. Istri kepingin di kota saja dengan pertimbangan bisa pelajari kemana-mana dan kemana-mana saya berjangkau. Apakah boleh kita menolak ajakan suami dengan bertani sebagai pilihan sementara kami tidak punya? Ya. Hukum asal istri adalah taat kepada suami. Ya, hukum asal istri adalah taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Ketika suami ingin mencari ketenangan di akhir masa tuanya, setelah pensiun ingin mencari ketenangan dengan berkebun gitu ya, di tempat yang alam, karena mungkin suami sudah merasakan lelah dengan hingar-bingar kota, dengan hingar-bingar urban gitu ya. Kehidupan urban, capek dengan suara klakson gitu. Capek dengan kemacetan, capek dengan karbon monoksida yang begitu banyak, polusi udara yang begitu tersebar. Maka memilih untuk cari tempat yang lebih menenangkan. Boleh enggak istri menolak dengan alasan bukan bidangnya misalkan gitu ya. Biasa diam di kantor, ini mau berkebun, itu gimana encoknya gitu, gimana pinggangnya gitu. Demikian pula kalau ke desa, ke pedesaan susah cari pengajian, sedangkan kita tetap butuh ilmu walaupun di akhir hayat atau di akhir usia, bukan di akhir hayat ya, di akhir usia. Boleh kamu menolak? Kalau boleh kamu menolak maka kita katakan nggak boleh menolak. Karena apa? Karena ada kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Jangankan dalam perkara besar seperti itu saja jemaah. Saat kita, salah satu adab kita sebagai seorang istri gitu ya, kepada suami dan bentuk ketaatan istri kepada suami itu apa? Tidak banyak membantah perintahnya atau tidak banyak membantah perbuatan atau ucapannya suami. Misalkan lagi naik mobil, ya naik mobil berduaan atau naik motor, naik kendaraan lah gitu ya. Suami milih mau ke BDI dari arah Rapak misalkan. Suami milih ambil jalan lewat mana kalau ke sini? Ke Sepinggan. Dari BDI, dari Rapak ke Sepinggan. Misalkan dari Rapak itu ngambil ke atas, ngambil lewat kilo. Nanti di kilo 5 turun ya ke Pasar Butun, terus baru tembusin ke sini. Biasanya jalan situ biasanya. Ini suami malah milih ke lewat Jalan Sudirman gitu. Jadi Ahmad Ahmad Yani dulu terus tembus ke BC.
baru belok ke Sepinggan. Baru belok ke Sudirman gitu. Nah, ketika suami milih jalan itu, maka sebagai istri ya sudah terima aja gitu. Nggak usah bantah. Ya nggak usah sampai akhirnya menjadi perdebatan. Kenapa jalan sana? Jalan yang baik itu ke sini, jalan yang lebih cepat itu. Artinya dalam masalah yang sepele aja nggak usah. Kalau selama itu sama-sama tujuannya ke sini ya nggak masalah gitu. Artinya maksudnya adalah apa? Jangan sampai kita membuka pintu-pintu perdebatan dalam perkara-perkara yang kita bisa sama-sama berjalan gitu. Artinya bisa sama-sama tujuannya sama. Ya, sama-sama tujuannya itu satu tujuan. Apalagi ini masalah besar gitu ya. Maka jangan bantah, jangan nolak. Jangan menolak, tapi beri masukan. Karena rumah tangga itu 95%-nya apa? Komunikasi. Rumah tangga itu 95%-nya komunikasi. Kalau komunikasi itu nggak berjalan dengan baik, maka rumah tangga nggak akan berjalan dengan baik. Jadi masalah sekecil apapun komunikasikan. Masalah sekecil apapun musyawarahkan. Ketika misalkan suami menetapkan kita nanti saya pensiun, selesai pensiun, ya untuk menghabiskan uang pensiun kita di kampung aja. Kita bikin rumah di kebun kita di kampung. Nanti kita berkebun. Mungkin yang ingin beliau cari apa? Ketenangan, karena selama kerja puluhan tahun cari ma'isyah, cari penghidupan, banting tulang, habis waktunya di kota, habis waktunya di jalan, habis waktunya di kendaraan, habis waktunya dengan suara yang bising. Nah, ini cari ketenangan. Nah, kita harus pahami dari sisi itu. Tapi kalau misalkan masih bisa dikomunikasikan, misalkan ya sepekan itu dibagi 2-3 hari di Amborawang misalkan, karena kebunnya di sana, 3 hari lagi di Balikpapan, yang 1 hari di mall gitu, misalkan begitu. Nah itu jadi dikomunikasikan ya, insya Allah dengan komunikasi yang baik, dengan penyampaian yang baik, insya Allah ya suami akan nerima gitu. Karena seorang laki-laki itu hanya bisa luluh di hadapan istrinya. Sekeras apapun orang di luar, seorang laki-laki di luar sana jago debat, ya, jago ngomong di depan orang, luluh di depan istrinya, ya, di depan istri pasti luluh, insya Allah. Selama istrinya menyampaikan dengan baik. Tapi kalau sama-sama pakai urat nadi ya keras-kerasan yang akan selesai, gitu ya. Jadi komunikasikan dengan baik, insya Allah diberikan solusi. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Mana yang lebih afdol? Mana yang lebih afdol? Melaksanakan witir setelah tarawih atau melaksanakan witir saat tahajud? Kalau sholat tarawihnya sendirian di rumah, kemudian malam ingin tahajud lagi, ketika waktu sahur ingin tahajud lagi, atau sebelum sahur ingin tahajud lagi, maka yang afdol witirnya ketika tahajud. Namun kalau misalkan sholat tarawihnya berjamaah dengan suami misalkan di rumah, boleh nggak? Boleh. Atau berjamaah di masjid dengan kaum muslimin, maka laksanakan witir saat sholat tarawih bersama jamaah. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai. Imam selesai kapan? Selesai setelah sholat witir. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka akan dicatat baginya sholat semalam suntuk. Jadi walaupun ketika jam 12 malam kita tidur nyenyak, namun saat itu Allah catat sebagai sholat malam. Makanya sebagian ulama mengatakan ya cukup ketika Ramadan itu ya qiyamul Ramadan, ketika sholat tarawih selesai nggak masalah. Nanti tengah malam atau sepertiga malam terakhir nggak perlu tahajud, nggak apa-apa, karena tetap dicatat apa? Sholat semalam suntuk. Tapi kalau ingin melaksanakan sholat tahajud dipersilahkan, nggak masalah. Ya, tanpa melaksanakan sholat witir lagi, karena tidak boleh melaksanakan 2 witir dalam satu malam. Ya, jadi ada 2 cara kata para ulama untuk
orang yang sudah tarawih berjamaah dan sudah melaksanakan witir di awal malam. Ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggugurkan witirnya. Menggugurkan witirnya yaitu melaksanakan 1 rakaat dulu, ya, melaksanakan 1 rakaat dulu untuk menggugurkan witir. Jadi akhirnya hitungannya witir tadi malam, kemudian ya tengah malam jadi 1 rakaat lagi jadi 2 gitu ya. Kemudian baru setelah itu sholat seperti biasa, baru setelah di akhir ditutup dengan witir. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua yang mencukupkan witir dengan 1 kali di saat ya sholat tarawih. Maka sholat tahajud misalkan niatnya 11 rakaat, maka ya, laksanakan 12 rakaat ya, karena witirnya sudah dilaksanakan ya ketika tarawih. Atau niatnya 11 rakaat atau biasanya 11 rakaat, maka laksanakan 10 rakaat. Intinya tidak melaksanakan witir dua kali. Allahu a'lam bishawab. Iya. Baik. Hukum berdoa ketika sholat dengan bahasa selain bahasa Arab ini dikhilafkan para ulama. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh ya berdoa dengan doa selain bahasa Arab, ya, karena sholat itu dalam bahasa Arab. Sebagian lagi bahkan menetapkan bahwa kalau ingin berdoa, memperbanyak doa dalam sholat, maka gunakan doa-doa yang warid, yang datang dari Al-Quran maupun hadis. Ya, doa-doa yang datang dari Al-Quran maupun hadis. Namun pendapat yang saya condong kepadanya, wallahu a'lam, yaitu pendapat yang membolehkan ya, doa dalam sholat dengan menggunakan bahasa selain Arab. Jadi kalau misalkan kita bahasa hari-harinya bahasa Banjar, mau sholat ketika sujud pingin memperbanyak doa terus pakai bahasa Banjar boleh, ya, atau hari-hari bahasa Jawa, bahasa Sunda boleh, insyaallah Allah tetap faham, karena diperintahkannya apa untuk memperbanyak doa, dan di situ Nabi SAW menyatakan secara umum, berarti doa yang diperintahkan secara umum, ya, tidak diharuskan atau tidak disyaratkan wajib pakai bahasa Arab. Namun tetap afdolnya adalah pilih doa-doa yang warid, yang datang dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW, dan itu yang lebih afdol. Tapi kalau misalkan nggak bisa atau lupa, terus diganti pakai bahasa Indonesia, boleh, insya Allah boleh. Tidak membatalkan sholatnya. Allah a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Amin. Ya. Apakah anak boleh membayar hutang puasa orang tuanya yang sudah meninggal? Boleh, tapi bukan dengan qadha, namun dengan fidyah. Karena kan mengganti puasa itu ada 2 cara. Cara yang pertama qadha dan cara yang kedua adalah fidyah. Jadi kalau misalkan kita tahu orang tua kita semasa hidup ada hutang puasa, ya, tidak sempat puasa, atau ketika menjelang wafat itu tidak bisa puasa karena sudah tua, maka ada kewajiban apa? Tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa, dan kewajibannya diganti dengan fidyah. Maka ya ketika misalkan keburu meninggal belum sempat untuk bayar, ya, maka kita sebagai anak berkewajiban. Jadi bukan boleh saja tapi berkewajiban. Salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua adalah membayarkan hutang-hutang ibadahnya. Termasuk juga misalkan orang tua belum sempat umroh, boleh nggak kita mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal? Boleh. Belum haji, menghajikan orang tua yang belum haji, boleh nggak? Boleh. Bahkan itu bentuk apa? Bakti kita kepada orang tua. Ya, sehingga orang tua nggak punya tanggungan ibadah ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bentuk bakti insyaallah. Jadi sekali lagi boleh bagi orang yang mau mengganti puasa orang tuanya yang terluput saat hidup, namun nanti gantinya dengan fidyah. Jadi nggak usah dengan qadha, ya, bukan dengan qadha. Bagaimana bayar fidyah itu? Dengan bahan makanan pokok, dengan bahan makanan pokok, misalkan nasi, beras, itu dengan setengah sok atau sekitar
Ya, kalau satu so itu adalah ya 2,4 kilo sampai 3 kiloan, yang afdol itu 3 kilo biar aman. Maka kalau misalkan kita gunakan satu so 3 kilo, setengah so itu adalah 1,5 kilo. Boleh dengan bahan pokok, tapi yang afdol itu sebagaimana ayat ya, it'amu masakin gitu ya, it'amu miskin, yaitu memberi makan orang miskin. Memberi makan namanya bukan dengan bahan pokok, tapi apa? Dengan makanan. Yaitu makanan jadi, ada bahan pokok makanan pokoknya nasi misalkan, kemudian dengan lauk-lauknya. Ada lauknya, ada sayurnya. Nah, ini yang afdol insyaallah. Itu cara bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya. Fidyah boleh gak dibayarkan kepada atau lewat program-program yang menggalang dana untuk program fakir miskin atau makan buka bersama dengan anak-anak yatim yang miskin? Ya, boleh nggak? Jawabannya boleh, insyaallah. Ya, boleh dititipkan ke program-program itu, baik yang bentuknya yayasan ataupun juga perorangan. Misalkan ada orang yang biasa ngadakan Jumat berkah karena Ramadan, jadi akhirnya bukber gitu ya. Nah, yang penting kita yakin dan kita tahu pasti ketika disalurkan kepada orang yang berhak. Karena fidyah ini ada aturannya. Fidyah hanya boleh diberikan kepada orang fakir atau orang miskin. Ya, bukan fakir miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Ada hadiah kan? Nah, siapa yang bisa jawab? Apa bedanya fakir dengan miskin? Ini dadakan nih pertanyaannya. Silakan, jangan jawabnya pakai mic biar bisa dinilai. Angkat tangan yang mau jawab. Ada, silakan. Di bawah 50% dari kebutuhan hidupnya. Yaitu miskin. Kalau yang fakir berarti 25.000 gajinya. Kurang pas. Ada yang lain coba yang bisa menyempurnakan. Jadi kuis ini. Biar nggak anak terus ditanya ya. Ayo, ada lagi? Nggak ada? Nah, Umu yang tadi bisa dapat hadiah ya. Baik. Tetap jawab dapat hadiah insyaallah. Ya, alhamdulillah insyaallah. Baik. Fakir adalah orang yang secara ringkasnya atau mudahnya, orang fakir adalah orang yang tidak punya penghasilan tetap. Orang yang tidak punya penghasilan tetap dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Orang fakir adalah orang yang kalau nggak keluar nggak makan, kalau nggak cari botol plastik nggak makan, kalau nggak kerja nyangkul nggak makan. Ini orang fakir. Jadi dia nggak punya penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Ini orang fakir. Sedangkan orang miskin ini secara bahasa kalau di Arab itu miskin itu kasihan. Makanya kalau kita lihat ada orang Arab, misalkan ada yang pernah umroh gitu ya, ada orang jatuh terus dibilang miskin. Ya, loh, apaan saya kaya kok, di rumah saya punya mobil 3, ngapain disebut miskin? Bukan, miskinnya maksudnya kasihan gitu. Gitu ya. Jadi ketika kita misalkan jatuh di depan orang Arab terus dibilang miskin gitu. Miskin itu maksudnya kasihan di situ. Ya, jadi miskin itu apa? Orang yang punya penghasilan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi sama-sama fakir dan miskin gak bisa memenuhi kebutuhan. Ketika dikatakan kebutuhan, tentunya kebutuhan primer. Ya, kebutuhan doruri. Kebutuhan doruri itu apa? Sandang, pangan, papan.
gitu ya. Jadi bisa jadi ada orang gajinya 5 juta bukan 50 ribu. Ada orang gajinya 5 juta tapi dia miskin. Gajinya 5 juta tapi dia punya anak 8. Anak pertama kuliah semester 3, anak kedua baru masuk kuliah, anak ketiga SMA kelas 2, anak keempat SMP kelas 3, anak kelima keenam itu SD kelas 5 dan kelas 4, anak ketujuh SD kelas 2, anak ke-8 TK. Kira-kira 5 juta cukup gak? Gak akan cukup. Ya, gak akan cukup. Nah, ini orang miskin. Jadi miskin itu bukan angka jamaah, bukan angka, tapi apa? Kebutuhan primernya, dorurinya terpenuhi atau tidak. Nah, orang yang seperti ini yang gajinya 5 juta bisa jadi berhak dapat fidyah. Boleh kita bayar fidyah ke keluarganya. Kita tahu nih orang ya kerja tapi kasihan, artinya kerja tapi penghasilannya nggak cukup, maka kita kirim fidyah kita ke keluarga itu. Boleh tidak? Boleh. Misalkan keluarganya 8 orang, tadi anaknya 8 tambah si suami istri berarti 10 orang. Kita puasa 30 hari, selama 30 hari nggak puasa karena hamil misalkan, atau karena tua gitu, karena lansia sudah tidak mampu hamil, tidak mampu puasa lagi, maka bayar fidyah ke keluarga itu. Sekali kasih 10 porsi berarti itu sudah terhitung 10 hari sudah terbayarkan. Pagi 10 porsi, siang mau ngasih lagi kasih lagi ke keluarga itu lagi 20 porsi jadinya. Malam kasih lagi 30 porsi jadinya. Berarti selesai bayar fidyah selama 30 hari 1 bulan dengan cukup memberikan 1 hari full 3 kali makan untuk satu keluarga yang berisikan 10 orang. Nah, ini boleh gitu. Semudah itu jamaah fidyah itu, semudah itu insyaallah. Nah, gimana takaran atau makanan yang digunakan untuk fidyah ini? Yaitu kata Allah, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Yaitu pertengahan, porsi pertengahan yang biasa kalian beri makan keluarga kalian. Jadi bukan yang paling mewah, bukan juga yang paling sengsara. Karena kan terkadang begitu ya, ketika baru gajian, wah makan yang dengan makanan yang mewah. Nanti pas 2 hari, 3 hari sebelum gajian kan tuh udah habis tuh. Apa? Akhirnya makannya pakai pakai sate, sayur tempe dan sayur terong. Tapi bukan yang begitu yang dikasih makan, tapi apa yang pertengahan ya. Tadi kita katakan ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya gitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Flek atau bercak darah itu ada 2 keadaan, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu flek itu atau bercak darah itu adalah haid. Yang kedua berarti bukan haid atau istihadah. Kalau misalkan kita bisa membedakan darah itu atau flek itu adalah darah haid atau bukan dari segi sifatnya, warnanya, baunya, maka kalau kita dapati itu sifat haid, darah haid, flek itu dihukumi adalah darah haid yang keluar. Kalau darah haid yang keluar maka nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Tapi kalau misalkan fleknya itu ya darahnya yang keluar itu adalah kita dapati sifatnya bukan darah haid, ya dari segi warnanya merah terang seperti darah biasa, ketika dicium pun baunya bau anyir darah biasa, bukan bau darah kotor darah haid, maka darah yang keluar atau flek yang keluar, bercak yang keluar itu dihukumi istihadah. Maka boleh baginya untuk berpuasa, boleh baginya untuk sholat, boleh juga digauli oleh suaminya. Jadi keadaan darah yang keluar itu harus dicek dulu. Hatta kalau misalkan lepas dari siklus haid, selesai dari siklus haid, misalkan siklus haid biasanya 6 hari, ternyata di hari ke-8, 9, 10 masih keluar darah, maka kembalikan tadi keadaannya. Kalau misalkan mampu untuk membedakan darah haid dari selainnya, maka dilihat dari sifatnya.
Kalau itu sifatnya darah haid, dihukumi haid. Kalau sifatnya bukan darah haid, maka dihukumi istihadhah. Maka dia boleh sholat, boleh puasa, boleh digauli oleh suami. Gitu. Jelas ya? Baik. Masih ada? Terakhir. Baik. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Kalau gigi berdarah dengan darah yang sedikit, terus kita sadari itu darah yang keluar, maka upayakan untuk meludahkannya. Diupayakan untuk membuang. Namun kalau misalkan darah itu larut dengan air liur kita kemudian tertelan, maka insya Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari, maka insya Allah tidak membatalkan puasa. Yang penting darah dari giginya itu tidak dikumpulkan di mulut, udah banyak baru ditelan. Nah ini nggak boleh, batal puasanya. Ya, kalau dikumpulkan batal puasanya gitu. Ini sama juga dengan dahak. Ini pertanyaan yang sering. Dari tadi saya nanyain pertanyaan dahak ini, nggak ada yang nanya. Gimana dengan hukum dahak, menelan dahak? Batal atau tidak? Kalau dahaknya masih di tenggorokan, kemudian kita telan, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dahaknya sudah di mulut, ya sebagian ulama mengatakan batal puasanya. Ya, yang tidak batal itu adalah ludah. Yang tidak batal itu ludah. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau dahaknya sedikit maka tidak membatalkan puasa, tapi kalau dahak sudah di mulut ya ahsan, afdolnya itu apa? Dibuang, jangan ditelan. Tapi ini mungkin ya sedikit tambahan dari ana, wallahu a'lam bishawab. Ya, ana kembalikan kepada moderator.